Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, hafizakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan keluangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama hadir di masjid dalam rangka kita menambah ilmu, menambah bekal untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di hari kita menghadapnya kelak di hari akhir. Kajian pada malam hari ini, insya Allah kita akan murojaah bersama tentang masalah yang terpenting dalam kita hidup, dalam kita beragama. Murojaah tentang iman, murojaah tentang pengetahuan kita terkait dengan hakikat iman. Hakikat iman tentu menurut ahli sunnah wal jamaah, karena ada beberapa pandangan terkait dengan iman di luar ahli sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian, iman ini perkara yang penting, dan karena itulah banyak ulama-ulama hadis dalam kitab-kitabnya memulai kitabnya dengan babul iman. Imam Bukhari juga memulai dengan babul iman setelah bab tentang permulaan wahyu. Imam Muslim juga demikian. Bahkan sebagian dari mereka mengkhususkan bab khusus tentang iman dalam satu kitab tersendiri. Karena iman ini menentukan perkara-perkara yang lain. Kita tahu bahwa ketaatan kita, amal soleh kita, ibadah kita hanya akan menjadi sah jika dibangun di atas dasar iman. Tanpa iman, semua amal ibadah tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang kafir, amal mereka meskipun banyak di dunia, tidak dihitung apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Dan orang-orang beriman itu amal mereka tidak lebih hanya seperti fata morgana. Mungkin mereka di dunia amalnya lebih banyak dari kita, terutama amal-amal yang sifatnya sosial, ya, bisa lebih banyak daripada kaum muslimin. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir, mereka tidak mendapatkan balasan apapun atas amal yang mereka lakukan. Mirip orang yang sedang haus di tengah jalan di siang bolong yang panas. Di depan dia melihat seolah-olah ada genangan air. Dalam keadaan haus dia lari mendekati apa yang dia lihat, yang dia kira air itu, ternyata setelah didekati nggak ada apa-apa. Orang-orang kafir akan mengalami hal demikian nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lain adalah karena amal-amal mereka di dunia yang mereka awalnya mengira akan mendapatkan balasan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa karena tidak dibangun di atas dasar iman. Makanya hadirin sekalian, amal-amal soleh yang banyak disebutkan di dalam nas Al-Quran, ya, seringkali ketika Allah berbicara tentang buah yang dipetik dari orang melakukan amal, itu selalu Allah kaitkan jika dilakukan dengan iman.
Tanpa iman, buah itu tidak bisa didapatkan. Jadi manfaat amal itu hanya bisa didapatkan jika dibangun di atas iman. Dan banyak sekali ayat itu, diantaranya misalkan ketika Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira." Dan orang yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maksudnya amalnya dia bangun di atas dasar iman, maka hanya mereka itulah yang mendapatkan manfaat amal itu. Di antaranya manfaatnya adalah mereka masuk surga. Jadi amal soleh itu bisa mengantarkan orang ke surga jika dibangun di atas dasar iman. Begitu pentingnya iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal soleh itu juga bisa berbuah kebahagiaan hidup di dunia. Hidup seseorang akan dihidupkan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ketika apa? Ketika amal soleh itu dibangun di atas dasar iman. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia bangun amal soleh itu di atas keimanan, maka mereka itulah yang akan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Dalam ayat lain juga dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang usahanya di dunia, amal ibadahnya di dunia merupakan upaya usaha untuk bisa meraih pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah upaya yang dilakukan oleh orang yang mendasarkan upayanya itu dengan iman. Tanpa iman maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu pula hadirin sekalian, dalam satu ayat dalam surat An-Nisa itu Allah mengatakan terkait iman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ulama tafsir ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan kita ini orang yang sudah beriman dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tetapi masih diperintahkan untuk beriman. Aminu, berimanlah kalian. Kenapa? Sudah beriman, sudah dipanggil dengan panggilan orang beriman, kok masih diperintahkan untuk beriman? Kata mereka, perintah untuk beriman seperti ini itu untuk menegaskan bahwa kita selalu dituntut untuk menjaga keimanan. Iman harus selalu kita jaga, karena semua hal tanpa didasari dengan iman akan percuma. Dan ini yang akan kita murojaah kembali perkara iman ini, karena memahami iman dengan cara yang benar sesuai dengan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu juga akan menentukan kita, sikap kita terhadap hal-hal yang lainnya, terhadap ibadah, terhadap akidah, dan terhadap perkara-perkara yang lainnya di dalam kita berislam. Iman juga itu nanti jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi senjata pamungkas manusia untuk selamat dari neraka. Selama masih ada sisa iman, meskipun seberat biji sawi, itu cukup untuk menjadi alasan dia mendapatkan syafaat. Jadi nanti di akhirat itu ketika penduduk surga semua sudah masuk surga, neraka semua masuk neraka, yang masuk neraka semua sudah masuk neraka, habis, nggak tersisa. Maka Allah mengatakan kepada penduduk surga, akhriju, keluarkanlah min ahlin nar man kana fil qalbihi mithqalu khardalin min iman. Keluarkan di antara penduduk neraka orang yang di dalam hatinya itu masih ada iman meskipun sekecil atau seberat biji sawi. Keluarkan dari neraka. Jadi iman ternyata nanti itu akan menjadi senjata pamungkas manusia untuk selamat dari api neraka. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan kita murojaah masalah iman ini.
Dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah definisinya qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah yang kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dengan hati, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih, dan kita praktekkan dalam amal dengan raga kita. Jadi iman dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mencakup lisan, hati, dan raga. Amal lisan, amal hati, dan amal raga. Ini di dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau Imam Bukhari meredaksikan dengan redaksi yang mungkin berbeda tapi maknanya sama. Di dalam Sahih Bukhari itu beliau mengatakan ketika membahas masalah iman, huwa qaulun wa fi'lun. Dia adalah perkataan dan perbuatan, tapi sama dengan yang dimaksud oleh madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena qaulun, perkataan yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu adalah ada dua, ada qaul, ada perkataan hati, ya, ada amalul hati atau perbuatan hati, dan ada perbuatan raga. Jadi perbuatan hati itu adalah keyakinan, meyakini, dan itu yang dibahasakan di dalam redaksi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tasdiqun bil qalbi atau i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Jadi sama, bisa dibahasakan dengan qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih, atau qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan, sebagaimana definisi Imam Al-Bukhari. Kemudian definisi Ahlussunnah wal Jamaah menambahkan dengan yazidu wa yanqus. Jadi iman itu yang kita ucapkan, yang kita yakini dengan hati, dan kita buktikan dengan amal, bertambah dan berkurang. Jadi iman menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan kemaksiat, dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang melakukan ketaatan, ya, apapun itu, maka bertambah imannya. Kalau melakukan dosa dan maksiat, maka berkurang imannya. Tentu Ahlussunnah wal Jamaah ketika menegaskan atau mempunyai definisi tentang iman seperti itu, ada dasarnya. Di antara dasarnya adalah pertama, ya, yang berkaitan dengan iman itu adalah pekerjaan hati yang berupa keyakinan. Itu dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan pada hati mereka keimanan. Berarti iman itu tempatnya hati. Iman itu adalah perkara hati. Sehingga perbuatan hati itu bagian daripada iman berdasarkan ayat ini. Juga di dalam surat Al-Hujurat ketika Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah membuat kalian mencintai iman dan Allah hiasi hati kalian itu dengan iman itu. Ini juga lagi-lagi memberikan pemahaman pada kita bahwa iman itu mencakup perbuatan hati. Adapun bahwa iman itu perkataan dengan lisan. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 41. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Wahai Rasul, jangan membuat kamu sedih orang-orang yang berlomba-lomba untuk menuju kepada kekufuran. Jangan kamu sedih atas apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kekufuran. Dan mereka itu adalah orang-orang yang qalu amanna bi afwahihim, yang mengatakan beriman dengan lisan mereka, dengan lidah mereka. Berarti iman itu juga perbuatan lidah, perbuatan lisan. Maka iman mencakup perbuatan lidah, perbuatan lisan,
ucapan sebagaimana dalam definisi Ahlussunnah terkait dengan iman. Dan harus juga dengan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kekufuran ini. Mereka adalah orang yang hanya memenuhi unsur iman dalam ucapan saja, sementara unsur iman hatinya tidak dipenuhi. Maka Allah mengatakan, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan lidah mereka, tapi hati mereka tidak beriman. Orang beriman dengan iman yang benar itu ketika sudah memenuhi unsur perbuatan lidah dan perbuatan hati. Tidak hanya diucapkan oleh lidah, tapi juga diyakini dengan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ini, orang-orang yang menuju kepada kekufuran dan mereka adalah orang-orang kafir, itu tidak sah imannya karena tidak diyakini. Tidak diyakini. Seperti orang-orang munafik yang bersyahadat, yang mengucapkan syahadat. Jadi menunjukkan iman hanya dengan lidah, dengan ucapan. Memang itu salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam iman. Tapi hatinya tidak meyakini, maka tidak sah. Hukumnya mereka kafir. Menurut Allah hukumnya mereka kafir. Itu orang-orang munafik, yang munafik i'tiqadi, munafik akidah, munafik ideologi, yaitu yang mengucapkan iman, mengucapkan syahadat, tapi hatinya tidak mengakui syahadat yang dia ucapkan. Maka kalau ada orang-orang pura-pura bersyahadat, pura-pura mu'alaf, tujuannya biar mendapatkan santunan, maka hukumnya di sisi Allah bukan muslim yang benar. Meskipun kaum muslimin yang hanya bisa memandang yang dohir tetap menghukumi mereka sebagai muslim dan memberikan hak-hak sebagai seorang muslim, karena manusia tidak bisa membaca hati, tidak tahu dia itu meyakini apa yang dia ucapkan, yang dia syahadatkan atau tidak, nggak tahu. Maka tetap menghukumi sebagaimana dohirnya, tetapi hukumnya di mata Allah mereka tidak beriman. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, iman itu juga harus memenuhi unsur amal. Jadi bagian daripada iman itu adalah amal. Amal itu bagian daripada iman di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah ketika mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, yang dimaksud dengan iman di sini adalah sholat, yaitu sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kaum muslimin, para sahabat dulu, ikhwas sekalian dirahmati Allah, ketika ada perubahan kiblat, kan di awal umat Islam itu kalau sholat menghadap kemana? Ke Syam, ke Baitul Maqdis kan? Ya, mereka sholat beberapa tahun ke arah Baitul Maqdis. Tiba-tiba turun ayat yang merubah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Ka'bah, ke Mekah. Maka sebagian sahabat bergumam, di antara kami ada yang sudah wafat selama mereka sholat ketika hidup menghadap ke Baitul Maqdis. Kami juga sebagian dari hidup kami menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang menghadap ke Baitul Haram? Bagaimana status sholat kami dulu ya Rasulullah? Maka kemudian diturunkan ayat ini oleh Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis sudah tercatat. Meskipun sudah mati, sudah tercatat amal sholat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Jadi iman di sini ditafsiri dengan sholat, dan sholat itu perbuatan apa ucapan, apa keyakinan hati? Perbuatan. Berarti iman itu harus mencakup perbuatan. Sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, berbuat baik kepada sesama, berukhuwah, bersaudara, itu bagian daripada iman. Tidak bisa dipisahkan di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Juga di dalam surat Al-Furqan ketika Allah mengatakan ayat 7 itu, ayat 77,
Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, Allah tidak mengindahkan kalian kalau kalian itu tidak beriman. Tapi bahasa Allah itu adalah doa. Jadi kalau kalian tidak berdoa, maka Allah tidak mengindahkan kalian. Ulama tafsir menafsiri kata doa di sini adalah iman. Berarti iman, doa itu perbuatan. Berarti iman itu harus mencakup perbuatan. Makanya kemudian dalam definisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan raga. Nah, ada satu hadis yang mencakup 3 unsur iman ini. Jadi satu hadis tapi sudah mencakup 3-tiganya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi ketika Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Katakanlah 3. Iman itu ada 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah syahadatu alla ilaha illallah. Iman yang tertinggi itu adalah, cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan, paling rendah adalah imatatul ada anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah cabang daripada iman. Jadi hadis ini mencakup 3 unsur iman, yaitu unsur perkataan lisan, keyakinan hati, dan perbuatan dengan raga. Dari kata-kata Nabi yang memenuhi unsur ucapan dengan lidah yang mana? Kan iman itu 73 cabang. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Kedua, menyingkirkan duri dari jalan. Dan yang ketiga adalah malu itu bagian daripada iman. Yang mewakili ucapan yang mana? Syahadat. Yang mewakili hati? Yang mewakili hati, amalan hati. Hah? Apa? Malu. Al-haya. Al-haya mewakili hati. Haya itu kan hati, perbuatan hati. Itu mewakili hati. Yang mewakili perbuatan raga, menyingkirkan duri dari jalan. Maka hadis ini mencakup 3-tiganya. Maka Imam Al-Bukhari ketika mendalilkan definisi iman itu adalah qaulun wa fi'lun, atau seperti yang dituliskan oleh Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, perkataan dengan lidah, dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan raga. Beliau mengutip hadis yang mencakup itu semua. Apa hadis Imam Bukhari yang pertama dalam bab iman? Yang berbicara tentang 5 pokok penting ajaran Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Itu hadis pertama dalam bab iman yang ditulis oleh Imam Bukhari ketika mendalilkan tentang iman dan definisi iman. Beliau kutip hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas pilar 5, tiang 5. Pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi shaum Ramadannya diakhirkan dalam riwayat Bukhari ini. Meskipun dalam beberapa ada riwayat Ibnu Umar mengatakan yang benar adalah shaum dulu baru haji, sebagaimana urutan umumnya rukun Islam yang 5 itu. Hadis Imam Bukhari ini yang beliau mendalilkan tentang definisi iman dengan hadis ini itu sudah mencakup 3 unsur iman. Unsur perkataan diwakili dengan apa? Syahadat. Unsur hati diwakili dengan apa?
Ya syahadat juga. Syahadat kan persaksian dengan hati, ucapan dan hati. Kalau cuma ucapan saja tidak dinamakan syahadat yang benar. Yang mewakili unsur perbuatan ya semuanya. Sholat, zakat, puasa, haji. Lebih banyak yang berkaitan dengan amal. Lebih banyak yang berkaitan dengan amal. Itu beliau dalilkan selain untuk mendalilkan tentang definisi iman, juga untuk membantah pendapat Murji'ah terkait dengan iman yang menafikan amal itu bukan bagian daripada iman. Maka beliau sadur kutip hadis yang banyak membuktikan bahwa iman itu adalah amal. Maka hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin itu lebih banyak bukti iman itu adalah amal daripada sekedar ucapan atau keyakinan hati, dan nanti akan kita singgung pendapat Murji'ah dan bagaimana kita membantah mereka. Intinya ini adalah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa iman itu unsurnya harus 3, perkataan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan raga. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah itu adalah iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Apa dalilnya bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 2, di situ ada apa kata-kata dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran bertambah imannya, berarti iman bertambah. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Kemudian dalam surat At-Taubah 124 Allah mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan jika diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang ketika diturunkan surat itu bertambah imannya? Nah, berarti iman bisa bertambah. Dalam surat Al-Fatah Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di atas iman. Berarti iman bisa bertambah. Dalam surat Al-Muddathir wa izdadal ladina amanu imana, dan bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Lagi-lagi iman bisa bertambah. Dan juga dalam surat Al-Ahzab wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah Allah menambah untuk mereka kecuali iman dan Islam. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan Imam Bukhari sendiri ketika membahas iman ini, bahwa iman bertambah dan berkurang, itu banyak sekali beliau menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Itu juga tujuannya adalah untuk membantah kelompok terutama Khawarij yang punya pandangan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal dalil-dalil sangat banyak membuktikan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, itu madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun madhab kelompok yang lain di dalam Islam, itu ada madhab dalam iman yang disampaikan oleh kelompok yang disebut dengan Al-Khawarij. Dan kita penting untuk memahami ini, ya, biar pandangan kita tentang iman itu selamat dari bahaya Khawarij, dari bahaya takfiri, gampang mengkafirkan orang. Jadi iman menurut Khawarij itu adalah bahwa iman itu qaulun wa amal, sama seperti madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma menurut mereka la yazidu wa yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. La yazidu wa la yanqus, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Syubhat mereka adalah iman itu kiyanun wahidun la yatajazza, satu kesatuan yang tidak bisa terbagi. Jadi kalau iman itu berkurang sebagian, maka harus hilang semuanya, karena dia satu kesatuan. Maka bagi mereka, orang melakukan dosa besar
itu imannya hilang sama sekali, bukan hilang sebagian, bukan turun, tapi hilang sama sekali sehingga dihukumi dengan kafir. Pelaku dosa besar menurut Khawarij itu adalah kafir. Jadi sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam definisi bahwa iman itu meliputi unsur 3, tapi beda di dalam masalah bertambah dan berkurangnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah iman bertambah dan berkurang, sementara Khawarij tidak bertambah dan tidak berkurang. Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka syubhatnya sama. Iman itu kianun wahidun la yatajazza, la yazidu wa la yanqus. Satu kesatuan yang tidak bisa terbagi. Kalau bagiannya ada yang kurang maka hilang semuanya. Hilang semuanya. Tapi bedanya dengan Khawarij, Mu'tazilah mensikapi pelaku dosa besar itu meskipun keluar dari iman, imannya hilang sama sekali, tapi tidak masuk kepada kafir. Maka mereka mengatakan pelaku dosa besar itu fil manzilah bainal manzilataini, di satu posisi antara dua posisi, tidak mukmin tapi juga tidak kafir, di tengah-tengah. Maka disebut dengan fasik. Fasik bainal mukmin wal kafir. Dia fasik, tidak beriman tapi juga tidak kafir. Di dunia disebut fasik, tapi di akhirat pendapatnya sama seperti Khawarij, mereka kekal di neraka. Khawarij menganggap setiap orang yang melakukan dosa besar mati sebelum bertaubat maka kekal di neraka. Mu'tazilah, jadi Khawarij pendapat mereka di dunia kafir dan di akhirat kekal di neraka. Mu'tazilah mensikapi orang yang melakukan dosa besar di dunia fasik, tidak kafir, antara dua posisi, beriman atau tidak beriman tapi juga tidak kafir. Di akhiratnya sama, kekal di neraka. Nah, Khawarij dan Mu'tazilah ini yang berpandangan bahwa iman itu satu kesatuan, tidak bisa berkurang sedikit. Kalau berkurang sedikit itu sama dengan berkurang semuanya, hilang semuanya. Ya, itu berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina itu dosa dan dosa besar. Tidak mungkin orang berzina saat berzina itu jika dia punya iman. Ini mantuknya, ini teksnya. Maka dalil khitabnya atau mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti kalau orang berzina punya iman apa tidak? Kan Rasulullah mengatakan orang berzina tidak mungkin dia berzina kalau dia punya iman. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Kalau ada orang berzina berarti tidak punya iman. Maka orang yang berzina kafir menurut Khawarij berdasarkan hadis ini. Wala yashrabul khamra khina yashrabu wa huwa mu'min. Dan orang yang minum khamr tidak mungkin dia minum khamr kalau dia punya iman. Berarti ketika dia minum khamr, dan minum khamr itu adalah dosa besar, beriman apa tidak? Tidak, berarti kafir. Gatuk nggak? Masuk logika nggak dalilnya Khawarij? Hah? Masuk nggak? Masuk akal. Dan tidak sedikit orang yang terjebak, bahkan penuntut ilmu banyak yang terjebak dengan doktrin takfiri. Bahkan dulu di Libya itu ada sebagian mahasiswa yang terkena dengan syubhat ini dan gampang mengkafirkan. Karena memang dalilnya masuk akal, masuk akal. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan pencuri tidak akan mencuri kalau dia punya iman. Berarti ketika dia mencuri tidak punya iman. Pentingnya kita di dalam memahami nas Quran maupun sunnah
itu harus punya bekal akidah yang sahihah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup mentafsiri ayat itu dengan berbekal pemahaman bahasa Arab. Kalau tadi itu mengartikan orang tidak berzina kalau dia beriman, berarti pezina kafir. Tidak mungkin minum khamr kalau dia beriman, berarti minum khamr kafir. Itu penafsiran secara bahasa. Tidak dibangun di atas ideologi dan akidah yang sahihah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Di atas dasar itulah kita harus menafsirkan semua nas-nas dalam Quran maupun Sunnah. Kalau ada penafian iman, maka harus kita artikan itu adalah penafian kesempurnaan, bukan penafian keseluruhan. Jadi penafian iman di dalam nas Quran maupun Sunnah berkaitan dengan dosa-dosa besar itu adalah nafyu al-kamal, la nafyul kul. Penafian kesempurnaan, bukan penafian keseluruhan, atau la nafyul asli, bukan penafian akar atau aslinya. Maka seperti itu kita memahami hadis tidak berzina orang yang berzina kalau dia beriman. Maksudnya adalah tidak sempurna iman orang berzina. Orang berzina tidak mungkin berzina kalau dia itu punya iman yang sempurna. Berarti ketika dia berzina masih beriman apa tidak? Masih, karena yang dinafikan kesempurnaannya. Tidak sempurna bukan berarti habis sama sekali. Masih ada sisanya. Maka orang berzina masih punya sisa iman, dia tidak kafir. Dan saya kira kalau kita merujuk pada penafsiran ulama-ulama Ahlussunnah, lihat penafsiran ulama-ulama Ahlussunnah yang menafsiri hadis-hadis ini, misalkan Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, Imam Muslim dalam Syarhu An-Nawawi, Imam Nawawi dalam Syarhu Muslimnya, pasti akan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penafian iman di sini bukan penafian keseluruhan iman, tapi penafian kesempurnaan iman. Sama persis seperti hadis Nabi, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kan ada hadis seperti itu. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat saat makanan dihidangkan. Kata tidak ada sholat itu tidak ada sama sekali, berarti tidak sah atau tidak sempurna sholat. Nah, misalkan antum sudah dihidangkan makan di meja, tiba-tiba qomat, sholat didirikan, antum pergi sholat, nggak makan dulu, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah apa tidak? Tapi hadis mengatakan la sholatah, tidak ada sholat bagi orang yang di hadapannya sudah ada makanan, dia milih sholat dulu. Padahal kita sepakat bahwa sholatnya sah. Berarti kita artikan tidak ada sholat itu apa? Tidak utama sholat, tidak sempurna sholat jika dilakukan saat makanan sudah dihidangkan. Tapi sholatnya sah. Karena penafian tidak ada sholat itu adalah penafian kesempurnaan, penafian fadilah keutamaan, bukan penafian keseluruhan sholat, bahwa sholatnya tidak sah, bukan. Sama seperti itu pula kita memahami hadis tadi, tidak berzina orang berzina ketika dia beriman. Maksudnya adalah penafian kesempurnaan iman, bukan keseluruhan iman. Ini dasar yang harus kita hafalkan, kita fahami dalam kita memahami semua nas-nas Quran maupun Sunnah yang berbicara tentang penafian iman berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar. Dalil Khawarij dari hadis juga. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Berarti membunuh orang apa?
Membunuh muslim hukumnya apa? Kafir. Itu dalilnya Khawarij. Karena jelas Nabi secara teks mengatakan membunuh muslim adalah kafir. Kekufuran, berarti pelakunya kafir. Maka pelaku dosa atau pelaku dosa besar menurut Khawarij adalah kafir. Karena iman itu bagi mereka tidak terbagi. Kalau melakukan dosa besar, maka tercederai imannya. Kalau tercederai imannya, maka hilang semua. Gak bisa hilang cuma sebagian, karena dia satu kesatuan menurut mereka. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kita menafsirkan hadis membunuh orang muslim itu kekufuran atau kafir. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah al-kufru dunal kufri al-akbar. Kekufuran di bawah kekufuran yang besar yang mengeluarkan orang dari iman. Jadi ada kufrun duna kufrin, ada istilah kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran. Ya, ini perlu kita fahami. Ini ilmu, perlu kita fahami bahwa ada kekufuran di bawah kekufuran. Agar kita tidak salah menafsirkan ayat. Jangan kemudian ketemu ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Maka pemerintah kafir, DPR kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal kekufuran yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran yang besar yang mengeluarkan orang dari iman. Jadi kata-kata kufur itu tidak selalu yang mukhrij anil millah, yang mengeluarkan orang dari agama. Tidak semuanya seperti itu. Ada kekufuran yang di bawah itu derajatnya. Maka tidak berhukum dengan hukum Allah selama hatinya tidak meyakini bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, tidak kafir. Jangan sampai kemudian semua anggota dewan kafir. Kenapa? Membuat undang-undang selain undang-undang Allah. Ikut pemilu kafir juga. Nah, kenapa? Karena demokrasi itu adalah dibangun di atas dasar bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan manusia, bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk undang-undang itu yang buat juga harus mayoritas manusia dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita mengikuti Khawarij maka semuanya kafir. Padahal yang dimaksud dengan membunuh orang muslim itu adalah kekufuran atau kafir, maksudnya kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah derajat kekufuran yang mengeluarkan dari iman. Itu sama seperti hadis Nabi yang mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian tuh kembali seperti orang-orang kafir, seperti zaman kalian kafir dulu yang saling membunuh. Ya, yang dimaksud kekufuran di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Kemudian dari sekalian, mereka juga berdalil. Ini saya ungkapkan dalil-dalilnya semuanya biar kita nanti ketemu doktrin-doktrin seperti ini bisa membantah. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, ketika Allah mensifati atau Allah mensifati tentang orang-orang yang disebut ibadur rahman. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah yang tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, dan tidak berzina. Tidak membunuh, tidak berzina. Barang siapa melakukan itu, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, akan mendapatkan dosa yang numpuk, yang bertumpuk. Yudha'af lahul adab, dilipat gandakan adab baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalam neraka, di dalam adab neraka selama-lamanya. Nah, Khawarij berdalil dengan ayat ini atas doktrin bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Dari mana coba? Kok bisa mereka memahami ayat itu untuk mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir? Ada yang bisa? Ada door prize nggak panitia? Biar nggak ngantuk juga. Ada door prize? Coba dari mana Khawarij
memahami ayat ini bahwa pelaku dosa besar kafir. Nggak ada kata-kata kafir. Dari mana coba? Dari kata-kata apa? Apa? Bagus. Masuk neraka selama-lamanya. Muslim masuk neraka selama-lamanya nggak? Dalam ilmu tauhid kita, Muslim itu masuk neraka. Kalau masuk neraka selama-lamanya apa tidak? Tidak. Muslim tuh nggak ada selama-lamanya. Muslim ahli tauhid tuh nggak ada masuk neraka selama-lamanya. Kalau masuk neraka tidak selama-lamanya. Dikeluarkan dari neraka setelah dihisab, setelah habis dosa-dosanya dimasukkan ke neraka. Bahkan mungkin di antara Muslim yang sudah divonis masuk neraka bisa nggak jadi masuk neraka, dapat syafaat karena dapat syafaat. Jadi Muslim nggak ada yang kekal di neraka. Ketika Allah bilang orang berzina, orang membunuh kekal di neraka, berarti pezina, pembunuh kafir. Karena tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang kafir. Jadi masuk juga logikanya Khawarij itu. Dalilnya Quran. Tapi lagi-lagi cara memahaminya harus didasari akidah yang benar, bahwa pelaku dosa besar dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak kafir, tetap Muslim. Kalau tetap Muslim berarti tidak kekal di neraka. Maka coba baca tafsir-tafsir ulama-ulama Ahlussunnah terkait ayat ini. Yang dimaksud kekal di dalam azab neraka apa maksudnya? Semua coba lihat, rata-rata mereka mengatakan khalidan finnar khuludan lahu nihaya, kekal di neraka selama-lamanya tapi ada ujungnya. Jadi selama-lamanya tapi ada ujungnya gitu. Kekal tapi ada ujungnya. Khuludan lahu nihaya, kekal yang ada ujungnya. Jadi untuk menggambarkan betapa berat di neraka, tapi bagi orang Muslim ya seberat-beratnya di neraka dan selama-lamanya di neraka tetap ada ujungnya. Maka ulama-ulama tafsir yang Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafsirkan kekal di neraka ini maksudnya adalah khuludun lahu nihaya, kekal yang ada batasannya. Ada batasannya, nanti satu saat akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Juga sebenarnya pemahaman Khawarij terkait dengan ayat tadi dibantah ayat berikutnya, karena ayat berikutnya mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, kecuali jika bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Berarti ada potensi, ada peluang untuk diterima taubat. Peluang untuk diterima taubat itu cocoknya bagi Muslim apa bagi kafir? Muslim. Kalau kafir nggak ada peluang diterima taubat. Bagi kafir, bagi Muslim. Berarti mereka ini yang disebut kekal di neraka masih ada potensi mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia Muslim. Berarti yang berzina, yang membunuh di dalam ayat sebelumnya tadi itu tetap Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang lain yang ekstrim kanan. Kalau ekstrim kirinya Khawarij. Semuanya kafir pokoknya, pelaku dosa besar. Murji'ah itu ekstrimnya kanan. Pelaku dosa besar surga. Karena apa? Karena bagi mereka iman itu cuma qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Perkataan dengan lisan dan diyakini dengan hati, tidak ada amal. Tidak ada harus pembuktian dengan amal, tidak ada. Berarti orang mengaku beriman meskipun berzina, meskipun membunuh, meskipun mencuri, tidak terpengaruh imannya. Karena amal itu tidak bagian daripada iman. Sehingga menurut mereka punya keyakinan pelaku dosa besar pun kalau dia Muslim masuk surga. Ya kalau boleh milih enakan mana? Murji'ah. Nggak usah sholat karena nggak harus beramal, nggak usah puasa, bahkan nggak apa-apa zina, nggak apa-apa mencuri, tetap masuk
surga yang penting mengucapkan syahadat dan meyakini sudah cukup, tidur aja di rumah, nggak usah ke masjid, nggak usah ke majelis taklim, nah, dapat surga, enak. Murji'ah ini muncul sebagai tandingan sebenarnya atas munculnya Khawarij. Jadi Khawarij mengatakan apa-apa kafir, udahlah kita buat doktrin yang berlawanan dengan itu, apa-apa surga. Nah, kalau mereka kan apa-apa neraka, nah, ini apa-apa surga. Itu seperti itu. Seperti itu. Jadi tandingan, munculnya tandingan. Ini nggak lama setelah munculnya Khawarij, muncul Murji'ah. Ah, mereka punya dalil juga, dalilnya ayat. Jadi begitu-begitu juga dalilnya ayat. Dalilnya ayat-ayat yang Allah menggandeng iman dan amal soleh. Semua ayat yang Allah gandeng iman dan amal soleh itu dijadikan dalil kelompok Murji'ah bahwa amal itu tidak bagian daripada iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, atau innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau dalam surat Al-Asr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau ayat yang lain innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Kata Murji'ah, kalau amal itu bagian daripada iman, kenapa Allah sebut dua-duanya? Tidak cukup iman saja. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, sudah cukup. Kenapa disebut beramal soleh? Kalau amal soleh itu bagian daripada iman, mestinya nggak perlu disebut. Ini membuktikan bahwa amal berbeda dengan iman, atau amal tidak bagian daripada iman. Masuk akal juga. Karena sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah juga punya hampir mirip kaidah seperti ini dalam menafsirkan ayat. Terkait dengan iman dan takwa, Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam tafsir-tafsirnya itu mengatakan bahwa iman dan takwa kalau disebut bareng berarti beda. Tapi kalau disebut satu berarti sama, iman ya takwa, takwa ya iman. Kalau disebut takwa saja iman, maksudnya iman juga. Kalau disebut iman maksudnya takwa juga. Tapi kalau disebut bareng berarti itu beda. Nah, logika itu dipakai oleh Murji'ah. Ini Allah menyebut iman kemudian amal, berarti beda dong. Berarti amal tidak masuk kategori iman. Nah, siapa yang bisa bantah? Ini door prize-nya harus berat nih. Ini ilmu ini benar-benar ilmu ini. Gimana cara membantah Murji'ah ini? Di antara bantahannya adalah kita tahu dalam kaidah bahasa Arab itu hal yang lumrah, sesuatu yang khusus digandeng dengan sesuatu yang umum. Itu lumrah. Contoh begini. Telah datang jamaah Masjid Baitur Rahman dan Ustadz Solah. Coba saya tanya, Ustadz Solah termasuk jamaah Baitur Rahman enggak? Masuk. Berarti Ustadz Solah tidak beda dengan jamaah Baitur Rahman. Itu biasa kalimat itu. Kenapa disebut sendiri, diulang lagi, padahal beliau adalah bagian dari jamaah Baitur Rahman? Kenapa tidak cukup telah datang jamaah Baitur Rahman? Kan Ustadz Solah sudah masuk, nggak usah disebut lagi. Kenapa enggak? Itu biasa dalam bahasa Arab untuk menghormati, karena dia yang terpenting, dia yang ditokohkan. Itu biasa dalam ungkapan bahasa Arab. Sehingga ketika disebut innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, tidak menunjukkan amal itu bukan bagian dari iman, tapi justru amal itu bagian daripada iman. Cuma disebut karena itu perkara penting dari iman. Sama seperti Ustadz Solah adalah jamaah yang paling penting itu. Ya meskipun walam paling penting nggak Pak Ustadz? Beliau penting di antara yang penting-pentingnya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ada ayat yang membantah ini secara jelas. Bisa dibuka ya dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi para malaikat Allah, bagi rasul-rasul Allah, dan bagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail,
maka sungguhnya Allah memusuhi musuh bagi orang-orang kafir. Nah, ini ada bantahan. Allah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh, memposisikan dirinya musuh bagi Allah dan bagi malaikat-malaikatnya dan bagi rasul-rasulnya. Setelah menyebut malaikat-malaikat, Allah masih menyebut wa Jibrila wa Mikala, dan musuh bagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Loh, kenapa Allah sebut lagi padahal sudah masuk kategori malaikat? Jibril kan malaikat, Mikail kan malaikat. Kenapa nggak cukup malaikat saja, nggak usah disebut lagi? Nah, itu dipakai oleh Allah. Jadi kaidah bahasa Arab tadi itu atful khasi alal am itu dipakai oleh Allah, metode Allah di dalam ayat-ayatnya. Jadi kenapa disebut Jibril secara khusus padahal sudah masuk kategori malaikat? Karena Jibril itu malaikat terpenting, pimpinan para malaikat. Maka perlu disebut, gak cukup disebut dalam lafal umumnya. Kita saja Pak, ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau diundang orang dengan undangan umum di grup, diharap anggota grup untuk hadir di acara syukuran kami. Beda nggak rasanya dengan Ustadz, misalkan Ustadz Yuli dimohon hadir di acara syukuran. Lebih kuat mana kira-kira? Nah, lebih kuat kalau diundang pribadi. Diundang pribadi. Makanya ulama itu ulama sampai kemudian menjadikan ini acuan hukum, memenuhi undangan itu apa hukumnya? Sehingga ulama mengatakan kalau undangannya umum sunnah datang, tapi kalau undangannya khusus pribadi maka wajib datang. Kita diundang saudara kita walimah, kalau pribadi wajib datang menurut pendapat yang kuat, tapi kalau umum sunnah karena sifatnya umum. Nah, itu juga berlaku di kita, berlaku. Maka berdalil dengan ayat Allah memisahkan iman dan amal untuk mendoktrinkan bahwa amal bukan bagian dari iman itu adalah dalil yang salah, yang terbantahkan, sehingga tidak benar pendapat Murji'ah bahwa amal itu bukan bagian daripada iman. Kalau amal bukan bagian daripada iman, ini bahaya, orang nggak harus sholat. Nah, ini ciri-ciri Murji'ah itu terkadang sudah ada, meskipun orangnya tidak ngaku sebagai Murji'ah, seperti orang yang mengatakan nggak apa-apa aku nggak berjilbab, yang penting hatiku berjilbab. Nah, itu sama dengan mengatakan iman itu kan cuma hati dan perkataan, nggak perlu dibuktikan dengan amal. Bahaya itu. Iman itu selain diucapkan, diyakini, dibuktikan, diantaranya dengan cara menutup aurat. Dan Murji'ah ini jamaah sekalian, kalau kita dalami dalam ilmu akidah itu ada kelompok-kelompok lagi yang lebih ekstrim lagi. Ada sebagian Murji'ah ini disebut dengan Ghulatul Murji'ah, yaitu ekstremisnya Murji'ah. Itu mereka punya teori yang lebih parah lagi tentang iman. Iman itu kata mereka al-ma'rifah, pengetahuan saja. Jadi orang tahu Allah itu Khalik, pencipta, sudah cukup. Sudah cukup untuk mengaku sebagai orang beriman dengan iman yang benar. Tahu Allah itu pencipta, tahu Rasul itu adalah Muhammad itu adalah Rasul, sudah cukup, pengetahuan saja. Nggak perlu amal, bahkan nggak perlu keyakinan, pengetahuan saja. Nah, itu Ghulatul Murji'ah yang mengatakan al-imanu al-ma'rifah. Iman itu yang penting pengetahuan saja, yang penting orang berilmu saja cukup. Nah, ini gampang bantahnya Pak, ikhwah sekalian. Ya kalau iman itu pengetahuan saja, iblis juga beriman. Iblis tahu nggak kalau Allah itu pencipta? Tahu nggak? Kalau Allah itu yang menciptakan dia, tahu nggak? Tahu. Apa dalilnya? Dalilnya kan ketika iblis disuruh sujud, kan dia bilang, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api neraka, berarti dia ngaku dia diciptakan oleh Allah. Berarti dia tahu Allah itu Khalik. Tapi dia kan tidak beriman. Ya, kalau iman itu ma'rifah, sekedar pengetahuan, tahu Allah itu pencipta, Allah itu Tuhan, ya iblis itu mukmin. Ada juga sebagian Murji'ah yang berpendapat, ada Murji'ah yang ekstrim juga, yang disebut dengan Al-Karomiyah. Jadi Murji'ah itu ada Ghulat, ada Al-Karomiyah. Mereka berpendapat bahwa al-imanu qaulun, iman itu perkataan saja. Ya. Ucapan, ya bersyahadat saja. Cukup bersyahadat sudah selesai. Nah, kalau iman itu cuma perkataan,
yang diucapkan la ilaha illallah, syahadat saja, maka orang-orang munafik berarti mukmin, padahal orang-orang munafik itu mereka tidak beriman. Yang terakhir jemaah sekalian, apa sesungguhnya dalil ahlu sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tetap mukmin bukan kafir? Dalilnya yang pertama, surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa apapun yang penting bukan syirik. Dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan itu berlaku hanya bagi orang beriman. Berarti pelaku-pelaku dosa apapun yang penting bukan syirik, itu pun syiriknya bukan besar, bukan menyembah berhala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah pohon, bukan punya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan khususnya Allah, dengan ketahuitan kepada Allah, tidak meyakini bahwa seorang manusia tahu ilmu gaib, dukun tahu ilmu gaib, paranormal tahu ilmu gaib, tidak meyakini bahwa ada manusia yang bisa mencegah hujan, asal tidak meyakini seperti itu, maka dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan syirik. Berarti pelaku dosa besar tetap mukmin berdasarkan ayat ini. Kemudian juga ayat di dalam surat Al-Baqarah 178 ketika Allah berbicara tentang hukum kisos, Allah mengatakan orang yang membunuh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang mendapatkan ampunan dari saudaranya keluarga korban yang dibunuh, barang siapa yang mendapatkan ampunan dari keluarga korban yang dibunuh, maka adalah dia mengikuti dengan baik dengan cara membayar diat. Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuh tetap mukmin. Dari kata-kata barang siapa yang mendapatkan ampunan maaf dari saudaranya beriman maksudnya. Jadi orang kafir bukan saudara kita dalam arti saudara iman, tidak. Muslim yang saudara kita, yang saudara iman itu. Nah, ayat ini maksudnya adalah saudara iman. Barang siapa yang mendapatkan ampunan maaf dari saudaranya iman, maka adalah dia mengikutinya dengan membayar diat. Berarti membunuh tetap disebut mukmin. Yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 9. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman saling membunuh, maka damaikanlah. Nah, ini terakhir ini. Saya tanya, ini terakhir. Bagaimana bisa Ahlussunnah memahami dari ayat ini bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin tidak kafir? Jika ada dua golongan orang beriman saling membunuh, maka damaikanlah. Bukan pada itu. Siapa lagi? Oh, Pak Firdaus. Enggak pada itu. Kan ayatnya bunyinya jika ada dua golongan orang beriman saling membunuh maka damaikanlah. Berarti pelaku dosa besar mukmin tidak kafir. Jika ada dua golongan orang beriman saling membunuh dosa besar apa tidak? Orang melakukan dosa besar membunuh masih kata Allah golongan orang beriman, berarti mereka mukmin. Dua golongan saling membunuh, perang. Kata Allah dua golongan orang beriman, orang membunuh masih dikatakan beriman. Berarti pelaku dosa besar mukmin, masih punya iman, tidak kafir. Jamaah dirahmati Allah, ini teori tentang hakikat iman yang perlu dikuasai, dan ini akan menjadi dasar kita membangun ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ilmu-ilmu yang lainnya harus didasarkan di atas pemahaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan.